Hei semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Dan kita berharap corona segera hilang dan bumi bisa menjadi baik seperti sedia kala. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seorang pemuda yang sangat takut bersosialisasi dengan lingkungannya dan sampai-sampai dia harus bersembunyi di hutan setiap harinya karena dia menjadi korban pembulian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara gampang. Kalian bisa like kalau kalian suka video ini, kalian bisa dislike kalau kalian gak suka video ini, kalian bisa berikan komentar, kritik dan saran yang membangun supaya channel ini semakin informatif ke depannya. Dan jangan lupa juga yang paling penting subscribe, share, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya aku semakin semangat memberikan informasi untuk kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Memang kasus pembulian masih sangat sering terjadi, bahkan selalu terjadi setiap hari di sekitar kita, seperti yang dialami oleh Sanjiman Eli, seorang pemuda yang lahir di Rwanda, Afrika, sekitar 21 tahun yang lalu. Sesuai dengan penuturan sang ibu kepada media lokal di sana, kisah hidup Sanjiman dimulai dari sini. Saat itu seharusnya dia memiliki 5 orang saudara sebelum dia terlahir. Namun, karena nasib yang kurang baik menimpa keluarga mereka, sehingga 5 orang saudara dari Sanjiman harus meninggal sesaat setelah mereka dilahirkan. Dan itu pasti membuat sang ibu sangat-sangat sedih. Dan akhirnya sang ibu berdoa kepada Tuhan untuk sekali lagi dikaruniai seorang anak. Dan dia berkata, walaupun dalam keadaan apapun, yang penting anak ini bisa bertahan hidup. Ini no offense ya, untuk kepercayaan manapun. Aku hanya menyampaikan sesuai dengan yang sang ibu sampaikan kepada media lokal yang kubaca dalam artikel-artikel yang aku dapatkan. Ini no offense untuk kepercayaan apapun ya. Lalu benar, kemudian lahirlah seorang anak laki-laki, dan kali ini anak tersebut bisa bertahan hidup, yang kemudian diberi nama Sanjiman Eli. Namun sepertinya nasib baik belum berpihak kepada keluarga ini. Walaupun Sanjiman bisa bertahan hidup, tapi dia menderita sebuah penyakit yang bernama mikrosefali. Ini untuk teman-teman kalau ada yang berprofesi sebagai dokter, mungkin bisa koreksi kalau aku salah dan mungkin bisa menambahkan agar informasi ini lengkap. Kita bahas dulu mikrosefali itu apa. Mikrosefali adalah sebuah kondisi di mana seorang bayi terlahir dengan keadaan kepala yang kecil, bahkan lebih kecil dari ukuran normal. Dan biasanya disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Penyebabnya bisa karena infeksi, malnutrisi, atau terpapar oleh sesuatu yang beracun. Kondisi ini termasuk langka karena di Indonesia sendiri tercatat kurang dari 150.000 kasus per tahun. Gejalanya bisa seperti kecacatan intelektual, keterlambatan bicara, bahkan pada kasus yang parah bisa sampai kejang dan fungsi otot yang abnormal. Nah, dikarenakan kondisi ini, hari-hari Sanjiman melewati hidupnya dengan menerima bulian dari orang-orang di sekitar lingkungannya. Saking tidak tahannya, dia sampai setiap hari harus bersembunyi jauh ke dalam hutan. Menurut pengakuan sang ibu dan keluarganya, Sanjiman sampai mampu berlari dan memanjat pohon dengan sangat cepat.
Bahkan ada kalanya dalam seminggu dia bisa menjelajahi hutan sejauh sekitar 230 km. Makanya dia tidak salah disebut sebagai Mowgli di kehidupan nyata. Karena penyakitnya dan bulian dari orang-orang di sekitarnya, dia sampai tidak bisa bersekolah. Namun, menurut penuturan dari sang ibu, dia masih bisa mengerti jika diberikan instruksi untuk melakukan sesuatu hal. Ada sebuah kutipan yang cukup menyedihkan dari sebuah media lokal di sana, yaitu Savannah News, yang berkata, dia mungkin tidak suka hidup di hutan, namun dia terpaksa melakukannya karena menghindari masyarakat yang menghinanya. Tapi setidaknya ada sedikit kebaikan hidup untuk keluarga ini. Akhirnya sebuah penggalangan dana di GoFundMe dilakukan untuk keluarga Sanjiman, karena keluarga ini sudah cukup kesulitan untuk memenuhi biaya kehidupan mereka. Oke, jadi itu kisah hidup Mowgli di dunia nyata, yaitu Sanjiman Eli, yang lebih banyak menghabiskan hidupnya di dalam hutan daripada bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena memang orang-orang di lingkungan sekitarnya tidak punya adab. Pembulian atas alasan atau kondisi apapun sangat-sangat tidak dibenarkan. Sederhananya, kalau kita menghina atau membuli seseorang, sama saja secara tidak langsung kita menghina penciptanya. Oke, jadi itu yang aku bisa berikan untuk informasi kali ini buat kalian. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya informasi yang aku berikan. Kalau kalian lebih mengetahui tentang hal ini, kalian bisa tambahkan di kolom komen supaya teman-teman yang lain juga mengetahuinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.